Hai semuanya, balik lagi bareng aku. Ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Part 3, lamaran kerja. Jakarta, 6:50 AM atau sekitar jam 6.50 pagi. Di tengah cuaca mendung tak berpenghujung, seorang gadis muda berusia sekitar 23 tahunan terlihat buru-buru menggunakan pakaian kemeja putih dan rok hitam selutut miliknya setelah dia menyelesaikan ritual mandi paginya. Gadis itu mulai memoles lip glossy di bibirnya sejenak, lantas menyemprotkan parfum ke pakaiannya. Dia tidak butuh alis untuk mempertajam alisnya. Sebab sejak lahir, Allah telah mengaruniai dirinya alis yang begitu sempurna, hitam, lebat, dan dengan pola indah teratur. Dia bahkan tidak butuh riasan ini dan itu untuk menutupi permukaan wajah, kulit yang telah dikaruniai Tuhan, kecantikan alami yang begitu luar biasa. Perpaduan bola mata dan bulu mata lentik luar biasanya menambah keindahan dan kecantikan di wajah gadis tersebut. Dengan langkah tergesa-gesa, dia keluar dari kamarnya menuju ke arah barisan rak sepatu yang berjajar tersusun dengan rapi. Tidak lama setelahnya, gadis itu terlihat keluar dari rumahnya menuju ke arah samping rumahnya, di mana terdapat sebuah motor Scoopy berwarna krem di dalam ruangan petak berukuran 3x3 yang di sisi kiri dan kanan terdapat beberapa tanaman bunga asri yang tengah berkembang sempurna. Dia dengan cepat mengeluarkan motornya, tidak peduli lagi dengan orang-orang di sisi kiri dan kanannya. Bahkan ketika seorang wanita berteriak kepadanya, tidak lagi dia hiraukan. Itu anak sudah tahu hari ini ada wawancara kerja, malah tidur tengah malam lewat. Wanita itu bicara ke arah seorang laki-laki berusia sekitar 27 tahunan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Alih-alih menjawab ucapan wanita di hadapannya, laki-laki itu hanya berdehem sambil meraih cangkir tehnya. "Papa di mana?" Laki-laki itu bertanya sambil melirik ke sisi kanannya. "Sudah pergi dari pagi, nganter pesanan pempek pelanggan." Laki-laki itu hanya menganggukkan kepalanya sejenak. Di sisi lain, gadis tadi tampak memacu laju kendaraannya dengan cepat. Sebentar-sebentar dia melirik ke arah jam tangannya. "Alamak, kok bisa kesiangan sih?" Dia mulai mengoceh di dalam hati. Seharusnya dia bangun jauh lebih pagi. Tapi godaan menyelesaikan bacaan novel online membuat dia khilaf seketika. Dikiranya semalam masih jam 9 malam. Siapa sangka rupanya hampir lewat tengah malam. Belum lagi telepon dari sang kekasih di kota seberang yang tengah menimba ilmu sambil bekerja membuat dia semakin begadang hingga lewat tengah malam. "Gila!" Gadis itu berteriak histeris sambil bola matanya mencari gedung setinggi cakrawala di mana seharusnya dia melakukan wawancara. Nehel Fashion. Oh Tuhan, bukankah keren bisa bekerja di sana? Jadi asistennya lagi. Luar biasa. Gadis itu berteriak girang di sepanjang perjalanan. Begitu tiba di gedung Nehel Fashion, dia secepat kilat masuk ke arah parkiran gedung bawah. Lantas bergerak cepat menuju ke pintu masuk yang ada di sisi kanannya. "Wawancara kerja di sebelah mana, Pak?" Gadis itu bertanya cepat ke arah salah satu security di sana. "Untuk asisten pribadi Tuan Abizar." Security berusia sekitar 35 tahunan itu bertanya sambil menaikkan ujung alisnya.
Dia memperhatikan gadis yang ada di depannya itu dengan seksama dari ujung kaki hingga ujung kepala. Untuk kapasitas laki-laki standar, biasa-biasa saja seperti dia, gadis di hadapannya itu jelas masuk kategori sempurna. 1 dari 100. Gadis itu ada pada posisi 99-nya. Sisanya adalah memperburuk kecantikan seorang gadis biasa karena kecerewetan yang hakiki atau bahkan tidak kaya raya seperti anak-anak bos besar lainnya. Selanjutnya, untuk segala hal, gadis itu dia pikir sempurna. Tapi untuk standar orang kaya, jelas dia tidak tahu. Naik dari sini menuju ke lantai atas, Dek. Laki-laki itu menjawab pertanyaan gadis tersebut dengan cepat. Dia menggantung kata-katanya demi untuk tahu siapa nama gadis cantik di hadapannya itu. Indri, jawab gadis itu sambil mengembangkan senyumnya. Setelah itu, dia langsung menundukkan perlahan kepalanya, lantas melesat masuk dan naik ke arah di mana sang security menginstruksikan arah tujuannya.